Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Syarkawi Maxi. Oke, di video kali ini kita akan membuat cara menggulung trafo strum PAC ya teman-teman. Jadi ini masih skema yang kemarin ya. Nih. Jadi ini adalah bahan-bahan ada di video sebelumnya udah kita buat. Ini apa namanya? Bahan-bahan yang bagus untuk strum PAC. Jadi sekarang kita belajar hal yang penting dalam strum PAC adalah cara menggulung trafonya. Oke, ini udah ada nih kokernya. Jadi sekarang kita mulai menggulungnya. Ini perhatikan baik-baik ya teman-teman, ini adalah bahan yang penting di strum PAC. Oke. Jadi kita menggunakan kawat sekunder 0,5 misalnya. Ini praktek ya teman-teman, ini praktek. Gunakan 0,5, menggunakan 0,5 untuk kawat sekunder. Jadi gunakanlah ini di bawah. Nah, ini pertama kali kita gulung adalah kawat sekundernya. Nah, caranya seperti biasa teman-teman. Nah, seperti biasa. Ini praktek ya teman-teman. Nih, ini dipakai sarung, kemudian diputar. Nah, digulung seperti ini. Seperti ini. Ini praktek ya teman-teman ya. Usahakan 4-5 shaft. Itu untuk strum PAC yang hemat baterai ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya cara menggulungnya. Usahakan 5 shaft. Oke, teman-teman. Kemudian ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Itu adalah sekunder. Kemudian yang kedua, kita menggunakan feedback. Nah, jadi teman-teman tadinya kita menggunakan 0,50 kawat sekunder. Oke. Sekarang kita menggunakan kawat email feedback. Jadi kalau teman-teman menggunakan sekunder 0,50, gunakan 0,60 untuk feedback ya. Jadi naikkan 1 mili dari sekundernya. Oke teman-teman, caranya teman-teman, ini ada 2 cara ya teman-teman. Ini yang sangat penting untuk feedbacknya ya teman-teman. Perhatikan dulu. Ini teman-teman punya kawat email seperti ini. Nah, lalu lipat 2. Oke, nih terlipat 2. Oke, teman-teman harus perhatikan nih baik-baik. Oke. Nah, udah terlipat 2. Nah, kemudian teman-teman taruhkan di sini seperti ini. Ini ada 2 metode, ada 2 cara. Ini cara yang pertama. Nah, teman-teman udah seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman ambil satu posisinya di tengah. Nah, putar. 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 Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini adalah kita praktek ya. Nah, udah keluar. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman udah ada 6 ya.
Jadi misalkan teman-teman menggunakan 7 nggak apa-apa, menggunakan 8 nggak apa-apa. Nah, perlu kita pahami. Nah, ini sebelah lagi. Oke, nanti kita jelaskan. Sebelah lagi, ambilkan posisi ke kiri. Nah, seperti ini dengan jumlah yang sama. Oke. Nah, seperti ini. Nah, lalu keluarkan pakai sarung ya teman-teman, ke sini. Ini untuk feedback CT yang ini yang keluar. Oke. Nah, di sini perlu kita perhatikan ya teman-teman, supaya kita bisa memahaminya. Jikalau teman-teman menggunakan shaft ini dengan rapat, nanti voltase yang keluar agak terlambat. Nah, terlambat. Jadi gunakanlah jarang seperti ini. Gunakanlah 6 ke atas, 9 ke bawah untuk feedbacknya. Jadi ini yang sebelah-sebelah ya. Sebelah sini misalnya gunakan 7, sebelah sini juga 7. Nah, itu harus sama supaya nantinya bisa bekerja dengan seimbang. Oke, teman-teman. Ini metode yang cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah ini, kita lepas dulu. Nah, cara yang kedua teman-teman, kawatnya nggak usah dilipat dua. Nah, seperti ini, nggak usah dilipat dua. Cara yang kedua untuk menggunakan feedback, nah seperti ini teman-teman. Gini, putarkan, ini keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di 7 ini teman-teman lipat. Oke, lipat seperti ini, kemudian buat CT. Oke, nah kemudian putar lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan. Nah, ini cara yang kedua. Nah, teman-teman, ini sangat terpengaruh pada hemat dan borosnya aki. Nah, jikalau teman-teman menggunakan ini lebih dari 10, kadang-kadang ada sampai 15, itu apinya agak sedikit kencang ya, sedikit kencang mungkin, jadi pengapiannya sedikit kencang, akinya juga akan boros. Nah, jadi kalau menggunakan lebih banyak gulungannya, itu pun daya kerjanya agak terlambat sedikit ya. Oke, ini adalah untuk feedbacknya. Perhatikan teman-teman, ini contoh ya, contoh. Udah. Kemudian untuk primer. Nah, untuk primer juga gunakan seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Harus sama. Gulungannya harus sama. Nah, jadi misalnya teman-teman menggunakan untuk feedback sebelah kirinya 7, sebelah kanannya 7. Untuk primernya gunakan seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk kawat emailnya tadi kan kita untuk sekundernya kita menggunakan 050, kemudian untuk kawat feedbacknya kita menggunakan 060. Jadi untuk kawat email primernya gunakan 090. Oke teman-teman.
Jadi untuk gulungannya itu harus sama seperti feedbacknya. Nah teman-teman, ini adalah bagian yang terpenting di Strom PAC. Jadi kalau kita sudah merakit udah menggulung nih, udah trafonya udah jadi, bahan-bahannya kita udah udah tahu di sini, tinggal kita rakit. Itu yang terpenting adalah trafonya. Buat trafonya dulu. Seperti yang saya praktek di sini, mudah-mudahan teman-teman mengerti semua. Nanti kita cara merakitnya besok saya akan buat video lagi. Jadi pahami ini dulu, karena kita sama-sama awam, sama seperti saya juga orang awam. Jadi kalau terlalu banyak itu semakin ribet kita membuatnya. Jadi pahami sedikit demi sedikit ya. Jadi kemarin kita udah membuat tutorial, bukan tutorial ya. Ini mengenali komponen-komponen yang bagus untuk Strom PAC. Nah sekarang kita udah tahu mana yang bagus ya. Ini bahan-bahan yang saya gunakan. Saya pernah menggunakan beberapa komponen, tapi ini pilihan saya yang bagus. Ini suaranya besar, strumnya suaranya kencang, jadi baterainya alhamdulillah sedikit lebih hemat dari biasanya. Yang penting teman-teman udah tahu cara ini menggulungnya ya. Jadi feedbacknya udah kita praktek, itu ada dua cara. Untuk primer juga ada dua cara, sama seperti feedbacknya teman-teman. Oke, jadi besok kita akan membuat cara merakitnya. Jadi udah dua langkah kita langkah. Yang pertama mengenali komponennya, yang kedua cara menggulung dinamonya, trafonya. Ini adalah yang terpenting di dalam Strom PAC. Jadi untuk teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, di like and comment teman-teman ya. Semoga kedepannya kita akan membuat video-video yang lebih berkualitas. Nah teman-teman, jadi untuk hari ini cukup di sini saja. Besok kita akan membuat video untuk merakit. Jadi teman-teman mohon bersabar, tinggal satu langkah lagi, kita tinggal tahap perakitannya. Sudah itu udah selesai. Kemudian ada teman-teman juga yang nanya gimana caranya untuk menghubungkan elko. Insyaallah kita akan membuat video untuk menggabungkan elko sambilan kita membuat video perakitan Strom PAC ini. Sekaligus kita akan membuat cara untuk menghubungkan elko untuk kipas dan untuk penghemat baterai. Oke teman-teman. Jadi untuk hari ini cukup di sini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.